yaitu syafaat daripada baginda Rasulullah, yang mana pada hari itu manusia nanti berada di dalam kekhawatiran, manusia berada di dalam ketakutan. Ketika matahari tinggi sejengkal di atas kepalanya, semuanya ketakutan, khawatir, keringat membanjiri manusia. Tapi mereka yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat, dia akan mendapatkan pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang paling sangat luar biasa, yang paling istimewa, yaitu adalah syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rufi'alahu asyara hasanat, maka dia akan diberikan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dia akan diberikan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurfa'u lahu asyara darajat, dia akan diangkat kemuliaannya itu 10 derajat dibandingkan daripada orang-orang lain. Wa hatta anhu as-sara sayyi'at, kemudian dihapuskan bagi dirinya yaitu 10 kesalahan. Mau ndak kita diampuni dosa kita, Pak? Mau ndak kita diangkat derajat kita? Nah, kalau kita ingin diri kita ini senantiasa diangkat derajatnya agar kita semakin dekat derajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak diri kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini adalah merupakan bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta itu kita kan sering menyebut namanya. Kita cinta kepada ayah kita cinta kepada ibu kita, sering kita menyebut namanya. Emak saya itu dulu begini-begini, bapak saya itu dulu begini-begini. Atau kita cinta kepada anak kita sering menyebut namanya. Cinta kita kepada istri kita sering kita menyebut namanya. Cinta kita kepada suami kita sering menyebut namanya. Maka orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksar min zikrihi, yaitu dia banyak menyebut namanya. Siapa namanya? Yaitu adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan cinta. Cinta yang paling agung, cinta yang paling istimewa, yaitu adalah cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku dirinya sebagai hamba Allah, akan tetapi hatinya kering daripada cinta, maka mereka tak usahlah mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga yang sangat pengasih, sangat penyayang, artinya di situ adalah cinta. Maka setiap kali kita membaca Al-Qur'an, maka kita memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ini kasih Allah ini sangat luar biasa. Semuanya dikasihi, mau dia orang muslim, mau dia orang kafir, mau dia mukmin, mau enggak mukmin, Allah kasih itu. Dikasih hidup, dikasih tangan, dikasih rumah, dikasih mobil. Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, sayang Allah. Nanti sayang Allah itu siapa? Untuk mereka inilah orang-orang yang beriman, maka mereka inilah mendapatkan tempat yang paling istimewa, tempat yang paling dicintai, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini adalah merupakan sebuah metode dan ajaran daripada agama Islam. Jadi Islam ini dia memiliki manhaj, memiliki metode di dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan kita itu senantiasa baik antara satu dengan yang lain. Maka metode itu disebut dengan al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Al-hubb ini adalah maknanya cinta. Fillah artinya adalah karena Allah. Ini adalah merupakan ajaran daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Afdalul a'mal, apa maknanya afdalul a'mal? Kalau sudah disebut afdal, berarti itu adalah yang sangat istimewa atau yang paling utama. Amal termasuk daripada amalan-amalan yang utama. Memang banyak amalan utama lain, tapi ini juga termasuk daripada bagian amalan utama, yaitu adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Wal bughdhu fillah, begitu juga ketika kita marah juga hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru dia mendidik anak-anaknya di sekolah, marah dia kepada anaknya, dan marahnya itu bukanlah mengikut kehendak daripada hawa nafsunya. Maka kalau orang marah mengikut kehendak hawa nafsunya itu berbahaya. Ada bapak membunuh anak, ada anak membunuh bapak, ada ibu membunuh anak, ada anak membunuh ibu, ada tetangga saling berkelahi, kemudian mereka saling bunuh-membunuh. Itu yang diikuti adalah hawa nafsu. Tapi mereka yang marah kepada saudaranya semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemarahannya itu akan menjadi sebuah keberkahan. Kemarahannya itulah nanti yang akan membawa dia untuk masuk ke dalam surga. Maka ketika kita marah, maka kita jangan menggunakan dan mengedepankan hawa nafsu kita ketika kita menegur saudara kita, ketika kita mengislah daripada saudara kita, dan semata-mata diniatkan murni, ikhlas, suci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah yang disebut sebagai manusia yang saling cinta mencintai karena Allah. Aku marah kepadamu, Dek, ya kan, kata suami, tapi marahku ini adalah karena Allah. Mulai dari sekarang kau pakailah jilbabmu. Anak-anakku mulai sekarang kalau nanti tidak pakai, jangan harap nanti bisa mendapatkan uang dari papa misalnya. Ini bentuk kemarahan. Tapi kemarahannya itu diarahkan semata-mata diniatkan hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang hidup yang dipenuhi dengan cinta ini tadi, hatinya akan menjadi tenang, pikirannya menjadi lapang, jiwanya pun menjadi tentram. Kenapa? Karena dia istiqomah dengan cintanya itu tadi. Tapi kalau tak ada cinta, kehidupan menjadi gersang, hampa, tak bermaya. Tak ada keindahan di dalam hidup ini ketika kita tidak bisa menumbuhkan rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya apa sih cinta itu? Wah, ini udah kayak puitis pula itu. Kayak puisi pula, Pak, ya. Apa sih sebenarnya cinta itu? Di dalam agama Islam para ulama menyebutkan cinta itu adalah al-mailul qulub ilal mahbub. Apa, Pak? Al-mailul qulub ilal mahbub. Al-mail itu apa? Kecondongan, kecenderungan hati kepada orang yang dicintai. Artinya semakin kuat condongnya, maka semakin kuat cintanya. Semakin kuat condongnya kepada baginda Rasulullah, maka semakin kuat cintanya kepada Nabi. Semakin kuat condongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen beribadah saja, pengen berzikir saja, pengen bertahmid, bertahlil, bertasbih dan lain sebagainya. Semakin kuat kecondongannya itu, maka dia itulah menunjukkan keseriusan cintanya, istiqomah dalam cintanya, kecondongan hatinya semata-mata hanya karena Allah dan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan cinta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hadis-hadis daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita ini tentang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu banyak hadis-hadis yang berbicara tentang pentingnya sebuah cinta itu karena Allah. Cinta karena Allah itu putih, bersih, murni, suci, tidak terkontaminasi oleh sesuatu apapun, melainkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang ikhlas. Maka orang Arab menyebut air putih ini, mereka menyebutnya bukan air putih, maksudnya seperti ini. Air di dalam bahasa Arab itu disebut dengan alma. Putih di dalam bahasa Arab disebut abyad. Tapi orang Arab dia tidak menyebut dan tidak mengatakan air putih itu ma'ul abyad, air putih, bukan. Orang Arab menyebut air putih ini dengan menamakannya yaitu ma'ul khalis. Apa, Bu? Ma'ul khalis. Ma artinya air, khalis artinya ikhlas. Ikhlas itu apa? Suci, murni, bersih, belum bercampur kopi, belum bercampur teh, ya kan? Belum bercampur jus dan lain sebagainya. Putih, bersih, murni, bukan karena sesuatu, bukan karena campur aduk yang lain, tapi dia masih suci, murni, bersih. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Artinya dia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka yang saling mencintai saudaranya, mereka yang saling membantu, menolong, mengasihi, peduli kepada saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan naungan nanti di surga, akan mendapatkan naungan pada hari akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata-kata, akan berfirman, akan bercakap-cakap di hadapan kita semuanya nanti pada hari kiamat. Berarti kalau hadis itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Ucapannya itu daripada baginda Rasulullah, tapi lafaznya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita semuanya nanti, ainal mutahabbuna bijalali. Al-mutahabbun dari kalimat hub tadi, al-mutahabbun, aina, di mana? Ainal mutahabbuna bijalali, mana mereka orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah. Mana mereka orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah. Mana mereka yang saling mencintai karena kehormatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka orang yang saling mencintai semata-mata karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma, maka pada hari ini, uzilluhum tahta zilli, akan aku berikan naungan, akan aku berikan perlindungan, yauma la zilla illa zilli, di mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada payungan, melainkan hanyalah perlindungan dan keteduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti banyak manusia yang tersiksa ketika matahari tinggi sejengkal itu tadi, panas sangat luar biasa, keringat membanjiri manusia, keringat banjir. Jadi manusia semua berkeringat, mereka semua berada di dalam kekhawatiran, mereka semua berada di dalam kesedihan, mereka semua berada di dalam kegelisahan, mereka khawatir terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Mereka jarang mendekatkan diri kepada Allah, mereka jarang beribadah kepada Allah, mereka banyak melakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Selama mereka hidup di dunia ini, dia berada di dalam kekhawatiran. Tapi tenang, ada manusia yang pada waktu itu dia santai saja, dia tersenyum saja, dia bahagia saja. Ketika datang pun hari kiamat itu, dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada hari itu dia mendapatkan naungan. Ibaratnya orang capek-capek berjalan kaki, panas, antri dan lain sebagainya, dia enak-enakan pakai mobil, pakai Pajero misalnya, pakai Fortuner dan lain sebagainya. Ketika nanti di akhirat, dia mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan, teduh, dipayungi oleh awan-awan selama dia berjalan, maka dia dipayungi, merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita kalau lagi panas, tiba-tiba datang awan, adem enggak rasanya, Pak? Adem, teduh, tambah lagi angin sepoi-sepoi. Begitulah yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hidup di dunia ini saling cinta mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan dan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang yang saling peduli, yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebuah hadis. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillahu. Ada 7 kelompok manusia yang nantinya akan mendapatkan cinta Allah, akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu la zilla illa zillahu, tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan, melainkan hanyalah naungan dan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang mencari-cari rahmat, pergi dia ke Nabi Adam tidak dapat, pergi ke Nabi Ibrahim tidak dapat, pergi ke Nabi Musa tidak dapat dan lain sebagainya. Sampai-sampai nanti kalau baginda Rasulullah memberikan syafaat, maka dia akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan perlindungan.
Maka ada 7 daripada kelompok manusia yang mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa masuk ke dalam salah satu daripada 7 daripada kelompok manusia itu tadi. Yang pertama, al-imamun adil. Apa Bu? Imam adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini yang mana dia memiliki cinta kepada saudara-saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul menegakkan hukum selama dia hidup di dunia ini murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang salah disalahkan, yang benar kemudian dibenarkan. Bukan yang salah kemudian dibela, kemudian yang benar dijatuhkan hukuman, tidak. Tapi dia betul-betul menegakkan keadilan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang di zaman ini dia memiliki pangkat, dia memiliki kedudukan, dia memiliki harta benda dan kekayaan, dia bisa membeli hukum. Dia bisa membeli hukum. Yang tadinya dia salah bisa menjadi tidak salah. Yang tadinya dia harus dipenjara bisa tidak dipenjara. Yang tadinya dia harus didenda sekian miliaran bisa hilang, tidak menjadi didenda. Mereka boleh selamat dan kebal hukum ketika mereka hidup di dunia ini. Tapi ingat, ketika nanti dia berada di akhirat, maka Al-Hakim, maka Allah itu disebut dengan Al-Hakim. Maka manusia tidak ada lagi kekuatan pada waktu itu. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan pada waktu itu melainkan hanyalah kekuatan daripada Allah. Mana mereka orang yang berpangkat pada waktu itu? Mana mereka orang yang memiliki kedudukan? Mana mereka yang pernah menzalimi orang? Mana mereka yang pernah menganiaya orang? Mana mereka yang pernah menipu orang? Mana pernah yang menyakiti orang? Semuanya nanti akan dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka Allah Al-Hakim. Maka pemimpin-pemimpin itu Al-Imam, Al-Hakim, imam itu juga termasuk mereka para hakim yang hidup di dunia ini. Jika mereka tidak betul-betul menggunakan daripada hukuman itu tadi sesuai dengan ketentuannya, maka mereka ini tentulah berada di dalam api neraka. Mereka para hakim itu kakinya sebelah itu sudah berada di neraka. Ya, kalau dia berbuat betul maka nanti dia akan ditarik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka manusia yang menghakimi orang berdasarkan semata-mata karena kecintaan kepada rakyatnya, berdasarkan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah nanti yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian ada lagi pemuda yang mana pemuda ini dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Dia ajak kawannya untuk pergi beribadah. Dia ajak kawannya untuk pergi ke masjid. Dia ajak kawannya untuk pergi ke majelis taklim. Dia ajak kawannya untuk pergi ke majelis ilmu. Dia semangat untuk beribadah bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia bisa menyemangati orang-orang lain untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang-orang tadi dia pergi mendekatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada surga, maka mereka ini orang-orang yang saling membantu. Ini pengurus masjidnya sudah semangat, dibuat pengajian, dibuat ini, kemudian orang-orang diajak untuk beribadah di sini, maka mereka inilah nanti yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahajud jadi malam hari, pagi dia kemudian dia laksanakan sholat isyraq, kemudian dia laksanakan sholat duha, dia laksanakan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, sholat tatawu, sholat hajat, sholat sunat taubat dan lain sebagainya. Dia laksanakan, bersemangat dia untuk beribadah di jalan, dia berzikir, naik kendaraan, sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidina mursalin. Sholawat dia, berzikir dia sambil kendaraan, sambil nyapu sampah emak-emak itu juga, ya kan, sambil bersihin pot bunga, ya kan, sambil ini berzikir, bersolawat kepada Allah, sambil masak goreng-goreng di dapur, dia terus lidahnya untuk berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk beribadah, maka mereka ini juga akan mendapatkan naungan dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Kemudian orang yang mendapatkan naungan dan mendapatkan cinta, mendapatkan rahmat Allah, yaitu adalah orang yang qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa terpaut untuk datang ke masjid. Rindu dia dengan masjid. Tenang, rasa damai, adem, tentrem ketika dia masuk ke dalam masjid ini. Kenapa? Karena di masjid inilah tempat orang beribadah. Di masjid inilah orang berserah diri kepada Allah. Di masjid inilah orang-orang banyak menyebut nama Allah. Di masjid inilah orang banyak membaca Al-Quran. Dan di masjid inilah orang-orang banyak menyebut nama baginda Rasulullah. Maka begitu mereka dari luar datang ke masjid, hatinya menjadi tenang dan tentram. Kenapa? Karena dia betul-betul diniatkan dirinya untuk datang ke rumah Allah ini semata-mata karena Allah. Maka dia akan mendapatkan letupan kedamaian di dalam hatinya, mendapatkan kelapangan jiwa ketika dia masuk ke dalam rumah Allah ini. Kenapa? Karena disinilah tempat-tempat orang-orang untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang paling istimewa. Ketika kita masuk ke dalam masjid ini, kita lepaskan semua jaket dan identitas kita. Apakah kita seorang purnawirawan, apakah kita seorang tentara, polisi, hakim, kejaksaan, apakah kita seorang lawyer, apakah kita seorang PNS, pegawai negeri sipil, apakah kita seorang bupati, gubernur, presiden, menteri, semuanya kita lepaskan jaket-jaket keduniaan itu, dan kita semuanya datang ke masjid ini hanya mengharapkan ridho Allah. Kalau itu yang dia cari ke masjid ini, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, dan dia senantiasa rindu untuk datang ke masjid. Begitu dia melakukan perjalanan safar, berjalan dia naik kendaraan dari Pekanbaru mau ke Sumbar misalnya, atau dari Pekanbaru mau ke Jambi, atau mau ke daerah lintas kabupaten, mau ke Siak, Bengkalis, ke Kampar, ke Kuansing, kemana saja, ke Inhu dan lain sebagainya. Begitu dia naik kendaraan mobilnya, begitu dengar suara laungan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dia, putar mobilnya, dia arahkan, langsung dia pergi ke masjid. Ya Allah, aku terima panggilanmu ya Allah. Kemudian dia datang masuk ke masjid, dan dia pun berwudu. Ketika dia berwudu, dan dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuci mukanya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah wajahku nanti ini di akhirat wajah yang putih berseri-seri ya Allah. Karena mereka wajahnya yang hitam legam, nantinya di akhirat mereka pasti selama hidup di dunia ini jarang wudu, jarang membasahi wajahnya dengan air wudu. Mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama mereka hidup di dunia ini. Maka jangan berharap nanti di akhirat wajahnya itu putih, bersinar, bercahaya, berseri-seri. Tapi bagi mereka datang ke masjid, dia berwudu, dia cuci muka, dia basuh mukanya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Karim, jadikan wajahku ini nanti di akhirat putih berseri-seri ya Allah. Kemudian setelah itu dia cuci daripada tangannya, lalu pun dia berdoa, Allahumma a'ti kitabi biyamini ya Allah, wa hasibni hisaban yasiro ya Allah ya Karim, berikanlah catatan amalku lewat tangan kananku ya Allah, wahasibni hisaban yasiro, dan mudahkanlah nanti hitung-hitunganku ketika nanti di hari akhirat ya Allah. Berat nanti Pak kita dihitung itu. Ada berapa umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampailah nanti kiamat, ada berapa banyak jumlah manusia yang ikut antri untuk dihitung-hitung. Tapi ada mereka yang mudah saja dihitungnya, sekejap saja mereka selesai penghitungannya. Kenapa? Karena amal ibadahnya sangat banyak. Maka mereka yang menerima catatan amalnya lewat tangan kanannya, itu sudah dipastikan dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan selama dia hidup di dunia ini. Maka begitu dia mencuci, dia resapi, Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro, ya Allah, berikanlah catatan amalku lewat tangan kananku, dan mudahkanlah hariku nanti ketika di hari perhitungan nanti ya Allah. Kemudian begitu dia mencuci daripada tangan kirinya, kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma la tu'ti kitabi biyasari wala wara'a zahri ya Allah ya Karim, jangan engkau berikan catatan amalku lewat tangan kiriku ya Allah, dan tidak pula dari belakang punggungku. Karena mereka yang nantinya di hari akhirat menerima catatan amalnya lewat tangan kiri ataupun dari belakang punggungnya, mereka ini sudah pasti banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama dia hidup di dunia, dan seterusnya begitu sampai ini semuanya ada doanya. Ketika kita mencuci telinga, ketika kita mencuci kepala,
Kita mencuci telinga, kita bacakan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ma ahsana. Ketika kita mencuci kepala, kita juga berdoa, Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar wa azilni tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Kemudian dia cuci daripada kakinya, Allahumma sabbit qadami ala sirat, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim yauma yazilla fihil aqdam. Dia berdoa kepada Allah agar kakinya kokoh kuat langkahnya ketika nanti menuju siratal mustaqim yauma yazilla fihil aqdam, di mana pada hari itu banyak sekali kaki manusia yang tergelincir, tercampak ke dalam jurang api neraka. Dia cinta kepada dirinya. Dia gunakan seluruh anggota tubuhnya ini tadi untuk berzikir kepada Allah. Dia gunakan seluruh tubuhnya ini untuk mengharapkan cinta kepada Allah. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Bukakanlah pintu kasih sayangmu. Rahmat dari kalimat Rahman, Rahim, kasih sayang, itu adalah merupakan kalimat cinta. Ketika kita masuk ke dalam masjid ini, kita minta cinta kepada Allah. Allah pun akan cinta. Bapak kalau sayang sama istrinya, pengen tidak membelikan sesuatu? Pengen. Bapak sayang kepada anaknya, ketika anaknya minta, mau nggak dikasih? Ketika bapak punya uang, mau apa tidak? Mau, pasti mau. Allah juga begitu. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang menjadi permohonan Bapak, apapun yang menjadi permintaan Bapak, maka Allah akan kabulkan. Kita dari luar Pak, kita masuk ke dalam masjid ini memiliki harapan, memiliki doa-doa, dan masing-masing kita ini membawa harapan dan doa-doa yang berbeda-beda. Saya tidak tahu apa yang didoakan oleh Bapak ini, saya tidak tahu apa yang didoakan oleh Bapak, saya tidak tahu apa yang didoakan oleh ibu-ibu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha mengetahui apa-apa yang ibu bapak doakan. Ya'lamu ma tukhfa fis sudur. Dia Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Maka mereka datang ke rumah Allah, dia dekatkan kerinduannya, lalu dia memohon kepada Allah. Maka mereka yang betul-betul cinta seperti ini, maka dia juga akan mendapatkan naungan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting, yang perlu kita bergaris bawahi. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang, ya, ijtama'a alaih, dia berjumpa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tafarraqa alaih, dan ketika berpisah pun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah. Di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di Masjid Jami'atuz Zahidin. Di mana mereka berjumpa? Mereka berjumpa di majelis ilmu. Di mana mereka bertemu? Mereka bertemu di majelis Al-Quran, di majelis zikir, di majelis tahsin, majelis fikih, majelis ilmu Al-Quran, majelis tafsir, majelis hadis, dan lain sebagainya. Mereka berjumpa, bertatap, mereka semua saling bermesra antara satu dengan yang lainnya, sibuk menceritakan tentang kehidupan di akhirat. Mereka sibuk di dunia juga, akan tetapi dunia ini adalah tempat sementara saja. Kesibukan kita ini semuanya dilandasi dan diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjumpa, kemudian mereka bersalaman, mereka saling bertatapan. Wa tafarraqu alaih, dan begitu pun ketika mereka berpisah, kedua-duanya ini mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan Pak. Umur kita ini sampai kapan, tak ada yang tahu. Kita kadang lagi sehat-sehat saja, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita pun berpisah antara satu dengan lainnya, mestilah berpisah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya senior, waktu itu di Mesir saya satu rumah sama dia, namanya Ustadz Tajuddin Nur. Dan Ustadz Tajuddin Nur ini waktu itu satu rumah sama saya. Begitu dia pulang, dia kembali ke Pekanbaru ini, sempat mengajar di Tabrani, kemudian setelah itu dia menjadi imam di Masjid Undri Arfa'un Nas. Orangnya sangat tawaduk sekali, rendah diri, dan hari-harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Dan di Mesir pun dia ini sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah hafal Al-Quran. Dan kita teman-temannya itu serumah, kadang kalau kita mau hafalan Quran, kita setoran kepadanya terlebih dahulu untuk mendengarkan simaan, untuk mendengarkan daripada bacaan Al-Quran kita. Kemudian dia mengajarkan Al-Quran juga di sini. Begitu dia kemarin itu, dia biasa di Mesir itu suka olahraga juga untuk menjaga kesehatan badan. Jadi dia itu suka gym, angkat besi atau apa gitu untuk menjaga kesehatan.
Kemudian di Pekanbaru ini kemarin ini tak lama itu dia juga pergi ke tempat gym. Kemudian begitu ngangkat itu, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jatuh, kemudian terjadi pendarahan di kepalanya, pendarahan pembuluh otaknya, kemudian dibawakan ke rumah sakit Safira, kemudian setelah itu dia meninggal. Dan saya menyaksikan begitu dia meninggal ada ribuan manusia yang pergi untuk menyolat. Belum lama lagi, Pak. Mungkin Bapak kalau bisa melihat di internet masih banyak video-video yang tersebar di internet itu. Dan yang menyolatkannya itu bukan hanya satu masjid. Disolatkan di masjid tempat rumah itu penuh. Kemudian disolatkan di masjid Unri itu penuh semuanya itu. Tempat parkir itu penuh. Pokoknya dipenuhi oleh manusia. Manusia, saya betul-betul kaget dan takzim. Masya Allah, inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan perpisahan saya dengannya, ya Allah, ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa untuknya. Kemudian kami semua berkumpul, para alumni-alumni yang daripada Al-Azhar berkumpul untuk mengirimkan doa. Dia memiliki anak 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan, sepasang sekarang menjadi anak yatim. Dan dia itu orangnya sangat tawadu, pergi ke masjid mengisi pengajian menggunakan motor yang biasa Astrea itu. Ya, padahal abangnya itu adalah bupati di Inhil sana. Abangnya bupati di Inhil sana, tapi dia rendah diri dan tawadu. Dia tidak mau menggunakan, nanti jangan-jangan itu bisa menghilangkan kekhusyukan saya, katanya. Abang kenapa nggak pakai mobil? Abang mampu beli mobil, abang ini, abang pejabat dan lain sebagainya. Tidak, saya takut nanti menghilangkan kekhusyukan saya ketika saya beribadah di masjid. Begitu katanya, begitu tuturnya. Ternyata begitu pula cara Allah untuk memuliakannya. 3 masjid yang pergi untuk menyolatkan jenazahnya. Pertama di masjid dekat rumahnya, kemudian di Masjid Unri, kemudian disolat lagi di Masjid Cipta Karya, barulah di sana dipemakamkan penuh manusia di tempat pemakamannya. Begitulah cara Allah. Padahal kalau dipikir-pikir dia tidak begitu terkenal, orangnya pendiam. Di sosial media pun biasanya kalau pasti lagi ceramah paling berapa orang saja yang melihat atau apa konten daripada videonya. Tapi begitu dia meninggal, lihat bagaimana cara Allah memuliakan mereka, orang-orang yang memiliki cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang jatuh hati kepada yang cinta kepadanya, berbondong-bondong untuk datang pergi mensolati daripada jenazahnya. Begitu juga ketika kita cinta kepada saudara kita, begitu dia pergi kita pun berpikir, oh itulah kemarin temanku, kami sama-sama dulu sholat berjamaah di Masjid Jamiatul Zaidin. Kadang dia duduk di pojok sana, kadang saya di pojok sana, kadang dia di belakang, saya di depan, kadang dia di depan, saya di belakang dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia telah pergi, maka aku kirimkan Al-Fatihah yang terbaik untuknya. Aku akan pergi menziarahi kuburannya. Aku akan membacakan sebagian daripada surat Yasin. Aku bacakan surat Yasin, kemudian aku kirimkan daripada doa-doa dan ayat tersebut sebagai pahala bagi dirinya. Mereka inilah orang yang betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah kalian disebut sebagai manusia yang beriman, kata baginda Rasulullah, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian sendiri. Barulah itu disebut manusia yang beriman, kata baginda Rasulullah. Pak, Bu, kita tidak mau diri kita disakiti. Kita tidak mau diri kita dihina, kita tidak mau diri kita dicaci, kita tidak mau diri kita ini dimaki, difitnah dan lain sebagainya, dikucilkan, dimarginalkan, dijauhkan kita dari orang-orang banyak. Kita tidak mau diri kita diperlakukan seperti itu. Dan begitu juga ketika kita tidak mau hal yang sama terjadi kepada saudara kita. Dan begitu juga ketika kita tidak mau hal itu terjadi kepada saudara-saudara kita yang semuslim, yang beriman. Saya tidak mau dia dihina, saya tidak mau dia dicaci, saya tidak mau dia dimaki, saya tidak mau dia dimarginalkan, saya tidak mau dia kita tahu dia ini adalah orang yang baik, maka kita ikut menolongnya. Maka mereka yang seperti inilah, mereka inilah orang yang betul-betul mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai bukan karena kehormatan, mereka mencintai saudaranya bukan karena ada uang yang diberi, bukan karena harta. Ini ada orang cinta kalau dia mau kampanye kasih. Nanti begitu juga tak jadi, ya kan, anggota dewan diambilnya balik karpet masjid digulung lagi, ini digulung, sini. Itu orang tak cinta karena Allah, tak niat untuk membantu.
Dia cinta kepada orang kalau orang membantu dia. Kalau orang tak bantu dia, wassalamualaikum. Ya? Jadi jangan sampai seperti ini. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna rajulan zara akhwan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang pemuda, ya, zara akhwan lahu fi qaryatin ukhra. Dia pergi mengunjungi, menziarahi saudaranya pada suatu kampung atau suatu tempat ataupun daerah yang lain. Ketika menziarahi itu jangan dibayangkan menggunakan bis, jangan dibayangkan menggunakan pesawat, atau jangan dibayangkan menggunakan onta. Berjalan kaki dari satu kampung ke kampung, dari satu dusun ke dusun, dari satu negeri ke negeri, hanya untuk menjenguk daripada saudaranya. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kisahnya, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Di tengah-tengah perjalanannya baginda Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Jadi Allah mengutus malaikat untuk memantau gerak-gerik orang yang pergi ingin mengunjungi daripada saudaranya itu tadi. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Dia utus malaikat. Kemudian setelah itu falamma ata alaihi, ketika malaikat itu mendekat kepada orang tersebut, lalu malaikat itu dia bertanya, lalu dia berkata kepada orang yang itu tadi. Apa kata malaikat? Aina turid, kemana engkau hendak pergi? Katanya malaikat. Interogasi, malaikat menginterogasi. Kemudian dijawab oleh orang itu tadi, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung yang lain. Dia katakan seperti itu. Kemudian malaikat bertanya lagi, fahallaka alaihi min ni'matin tarbuha? Apakah karena ada suatu kepentingan engkau pergi menziarahinya? Ataukah engkau ini orang yang masyhur, kemudian engkau ingin memanfaatkan kemasyhuranmu ini untuk pergi menjenguknya? Atau adakah sesuatu yang ingin engkau cari daripadanya sehingga engkau pergi ingin untuk menziarahi dan mengunjunginya? Interogasi malaikat kepada orang itu tadi. Kemudian dijawabnya, apa kata orang itu tadi? Dia dijawabnya pada malaikat tadi, la, tidak. Ghairu anni ahbabtahu fillah. Tidak lain dan tidak bukan, semata-mata aku pergi mengunjunginya semata-mata karena Allah, bukan karena sifatnya duniawi, bukan, tapi semata-mata dia pergi ingin mengunjung saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala al malaikah, lalu malaikat itu berkata, dia mengasih tahu, dia ingin mengabarkan kepada orang tersebut apa yang disuruh Allah kabarkan kepadanya. Dia disuruh oleh Allah untuk memberitakan apa yang menjadi berita terbaik baginya. Maka kata malaikat tadi, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku ini adalah merupakan utusan Allah bagi engkau. Kata malaikat, aku ingin mengabarkan kepadamu apa yang ingin dikabarkan oleh malaikat tadi, yaitu kabar dari Allah, bi annallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintaimu. Ahab, menggunakan kalimat ahab, ini menunjukkan sangat-sangat cinta. Bi annallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau cinta kepadanya fihi, karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mencintai saudaranya semata-mata ikhlas, murni, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan gelar yang paling sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya bukan LCMH, gelarnya bukan doktor, bukan profesor, tapi gelar yang paling istimewa daripada Allah, yaitu disebut sebagai ahbabullah. Apa Pak? Ahbabullah. Ahbab, kekasih. Allah. Ahbabullah, kekasih Allah. Mau nggak kita menjadi kekasih Allah? Tak ada yang paling mulia, tak ada yang paling istimewa ketika kita hidup di dunia ini, melainkan kita mendapatkan gelar cinta ataupun kasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling istimewa. Maka ketika itu, maka kita harus mencintai siapapun yang ada dekat kita, istri kita, anak kita, saudara kita, teman SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Semuanya kita harus memiliki kedekatan cinta, dan kita harus membangun rasa cinta itu totalitas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun cintanya atas dasar cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana baginda Nabi mencintai daripada umatnya, bagaimana Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada sahabatnya, dan begitu pula bagaimana seorang sahabat menunjukkan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah, dan bagaimana sahabat menunjukkan rasa simpati mereka terhadap kaum muslimin pada waktu itu. Banyak sekali kisah-kisahnya dan tak mungkin saya ceritakan semua pada waktu dan kesempatan kali ini. Hadisnya aja masih banyak lagi yang belum saya ceritakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, daripada hadisnya Umar bin Khattab juga belum saya kisahkan. Masih ada waktu ini, Pak? Dah masuk waktu Isra kita? Nah, dah habis waktu kita. Berarti kita sambung lagi besok. Masih banyak lagi hadisnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul komitmen dalam rangka mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa-apa yang menjadi perintah Allah, sehingga kita betul-betul mendapat gelar ahbabullah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tiada gading yang tak retak dan tiada tuyul yang tak botak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.